Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rajpet R. Gading dari kelas 11 RPL akan mempraktikkan cara mengkoneksi SQL Server ke Visual Studio dan menampilkan datanya. Yang pertama, kita membutuhkan SQL Server tentunya menggunakan SSMS. Di sini saya menggunakan yang versi 2000, yang versi 20. Kita buka. Lalu di sini untuk masuk ke eh, SQL Server memerlukan login, server name-nya database engine, lalu server name-nya ini bisa menggunakan yang paling atas atau sesuai dengan perangkat masing-masing. Windows Authentication, jangan lupa Trust Server Certificate-nya diaktifkan. Lalu kita connect. Baik, di sini terlihat bahwa database yang di sini sudah berwarna hijau. Di sini jika kita lihat, saya sudah memiliki satu database dengan nama toko yang berisi satu tabel dengan nama barang. Dan dari barang ini mempunyai beberapa kolom yaitu ID, nama underscore barang, dan juga stok. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke Visual Studio Code. Maaf, ke Visual Studio Community yang untuk mobile. Kita bisa klik di sebelah kanan ini, create a new project. Lalu kita bisa pilih yang Windows Phone App .NET Framework. Atau jika di sini tidak ada, boleh dicari di bawah yang ada sisapnya. Kita next. Baru di sini kita memberikan nama untuk project ini. Saya akan memberikan nama praktek KKPTS. Lalu di sini bisa kita create saja dan dia otomatis membuat sebuah project. Oke, tampilan awal seperti ini. Di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengkoneksi eh, dari SQL Server ke dalam Visual Studio. Kita bisa lihat di bagian atas, di sini ada view, bisa ditekan, lalu ke Server Explorer. Nanti akan muncul seperti ini, dan di sini bisa dilihat database-nya masih silang atau belum terkoneksi. Kita bisa ke sini, connect to database, baru menggunakan server name, biar kita bisa memilih, tapi biasanya akan lama. Oleh karena itu, bisa kita isi manual. Cara isinya adalah, kita kembali ke SQL Server, kita klik kanan, lalu kita pilih Properties, dan di sini ada nama dari SQL Server kita. Bisa kita salin, kita tutup, kita kembali lagi, masuk ke sini, lalu copy paste. Seperti biasa, Windows Authentication dan Trust Server Certificate-nya kita centang. Lalu, jika database ini sudah benar, maka seharusnya di sini ada tabel-tabel yang sudah kita bikin. Di sini terlihat tokoh, berarti ini sudah benar. Lalu kita okekan saja. Dan di sini terlihat bahwa sudah hijau ya, dan logonya juga sudah berubah yang menandakan ini sudah terhubung. Boleh kita tutup. Lalu selanjutnya adalah kita sedikit mendesainnya. Kita boleh ke bagian view, baru ke bagian toolbox. Nah, di toolbox ini kita memerlukan sebuah text box ya. Text box boleh kita seret, baru kita edit nanti. Namun kita juga memerlukan label untuk sebuah keterangan. Di sini, selain itu kita juga memerlukan button. Jika seandainya ini berfungsi, dia bisa menginput sebuah data. Kita memerlukan button. Ini button. Lalu kita juga membutuhkan eh, data grid. Jika susah mencarinya bisa menggunakan search. Nih, data grid view. Kita bisa pindahkan saja, nanti akan bentuknya seperti ini. Ini untuk nanti menampilkan data yang dihasilkan oleh database. Kita edit sedikit karena tadi kita mempunyai tiga kolom di database toko.
Oleh karena itu kita, maaf ini kepencet, kita membuat 3 baris. Boleh di adjust sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu di sini saya ingin mengganti nama label 1 menjadi ID, lalu label 2 menjadi apa tadi? Ada ID nama barang, berarti di sini nama barang. Atau boleh bebas juga sebenarnya tidak masalah. Dan yang ketiga ada stock. Namun walaupun tidak apa-apa, di sini saya ingin sedikit meringkas menjadi barang saja. Baik, kita adjust sedikit agar sama semua. Lalu ketiga ini ingin dipanjangkan sedikit. Lalu buttonnya juga ingin saya perbesar sedikit. Ini dan kita ganti namanya atau keterangan menjadi insert. Oke. Untuk desainnya sudah selesai, sekarang kita ingin mengintegrasikannya ke dalam database. Untuk caranya sendiri, itu kita bisa pergi ke sebelah kanan atas ini, kita pencet Tools, lalu ke bagian bawah ada Nugget Package Manager. Jika kita hover, akan muncul 3 opsi ini. Kita pilih yang ini, Manage Nugget Packet for Solution. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke bagian kiri dan di sini ada Browse. Kita pencet, lalu kita cari dengan searching sistem data, sebentar, data.sql client. Di sini sudah ada, kita bisa centang saja dan otomatis bisa diinstal. Lalu kita install saja. Setelah selesai kita apply, lalu sudah terinstall. Setelah itu, kita bisa ke bagian kanan sini. Di sini kita klik kanan di bagian judul project ini. Klik kanan, kita ke bagian bawah, kita pencet add. Saat di hover akan muncul pilihan ini, kita pencet yang kelas. Nah, dari kelas ini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita beri nama sesuai yang kita mau untuk judul koneksinya nanti ini yang akan mengkoneksi antara SQL Server dan juga Visual Studio. Di sini saya memberinya nama koneksi.cs. Harus ada .cs-nya. Baru kita add. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Lalu, setelah itu kita bisa mengcodingnya sedikit di bagian sini. Yang pertama, kita boleh diikutin saja system.data.sql client. Tidak, jangan lupa titik komanya. Lalu, di dalam internal class koneksi, kita bisa tambahkan codingan, yaitu public SQL connection, baru functionnya kita menggunakan getCon atau mengambil koneksi. Lalu dari situ kita tutup, kita bisa ini, kita back sedikit. Kita membuat lagi di dalamnya itu terdiri dari SQL connection dengan con, baru new SQL connection. Ke bawahnya lagi uh, con connecting string sama dengan baru di sini diisi sesuai keperluan pribadi.
Server, di sini kita menggunakan nama localhost karena kita menggunakan SQL Server yang localhost. Lalu nama database-nya adalah database sama dengan tadi database kita adalah toko. Lalu integrated security. Security kita jadikan ini sebagai true. Jangan lupa titik komanya. Oke, sudah. Bisa kita enter. Lalu kita akan meng-return atau mengembalikan nilai count. Baru di bawahnya ini adalah kita bisa mengetik seperti ini. Public static implicit operator SQL connection koneksi V. Lalu bisa kita buka lagi throw new node implement get exception yang mana merupakan sebuah fungsi lalu kita tambahkan titik koma. Nah, untuk di bagian koneksi.js cukup segini saja. Lalu kita pergi ke bagian form1.js atau jika ini tidak ada boleh dihapus. Kita pergi ke desain baru kita klik dua kali di bagian formnya. Seperti ini, nanti dia otomatis akan muncul. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita melakukan penyelesaian. Kita using system.data.sql client sama seperti tadi, titik koma. Lalu di dalam public virtual class form 1 form ini menambahkan beberapa variabel. Yang pertama ada connection count yang disingkat sebagai count. Lalu SQL data adapter yang disingkat sebagai DAT dan dataset yang disingkat sebagai DS. Lalu public form 1 conversion private void form 1 load project center. Kita lanjut di sini koneksi sama dengan new koneksi. Baru con sama dengan koneksi get con. Baru kita akan membuka open session atau con open. Ini akan membuka sesi antara database-nya dengan Visual Studio. Lalu string query sama dengan select all atau semua atau bintang from barang. Ini SQL query-nya adalah menampilkan semua yang ada di dalam tabel barang. Lalu DA atau data adapter sama dengan new SQL data adapter query count. Lalu DS-nya new dataset. Ini seperti tadi. Jadi dari sini dia sebuah string query yang ingin dimasukkan ke dalam SQL Server. Jadi dia mengirim dari Visual Studio ke dalam SQL Server yang mana nanti akan dieksekut di SQL Server, lalu hasilnya akan dikembalikan ke dalam Visual Studio dan ditampilkan. Dia fill ds, barang. Lalu data grid view 1. Kenapa grid view 1? Karena di sini jika kita cek namanya adalah data grid view 1. Kita bisa kembali grid view 1 dot data source sama dengan ds.tables yang mana ininya adalah barang. Oke, tidak ada error ya. Mungkin bisa kita langsung start saja. Bismillah. Oke, baik. Ini sudah mulai dan bisa dilihat
bahwa ada di nilainya. Karena saya di database tersebut sudah mengisi satu nilai, yang mana berupa ID dan juga nama barang dan stok. Yang mana ID-nya satu, nama barangnya meja, dan stoknya ada 17. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya membuat video ini sebagai bentuk ulangan penilaian tengah semester mata pelajaran kakak di kelas 11. Jika ada pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.